Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repido Janiko dengan NPM 2122027. Di sini, saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif adalah suatu pembelajaran yang mengutamakan adanya kerjasama antar siswa di dalam kelompok. Pembagian kelompok dalam strategi pembelajaran ini anggotanya heterogen. Maksudnya, setiap kelompok terdiri dari peserta yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Sehingga, melalui pembelajaran kooperatif, siswa dapat bekerja sama dan saling tolong-menolong dalam memahami materi dan tugas belajar yang dihadapi. Yang selanjutnya adalah tujuan. Strategi pembelajaran kooperatif memiliki banyak sekali tujuan. Akan tetapi, tujuan yang paling utamanya adalah meningkatkan hasil akademik peserta didik. Tujuan yang selanjutnya adalah mengajarkan peserta didik untuk menerima keragaman dan menghargai perbedaan. Nah, ini salah satu ciri khas pembelajaran kooperatif, yaitu dalam pembagian kelompoknya harus heterogen tadi. Tujuan yang selanjutnya adalah ketika peserta didik saling berinteraksi, maka saat itu juga keterampilan sosial mereka ikut terasah. Nah, secara tidak sengaja, mereka juga mengembangkan kemampuan atau keterampilan sosial mereka. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran kooperatif. Langkah-langkah pembelajaran kooperatif ada 6. Yang pertama adalah menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Maksudnya, guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut, dan guru mempersiapkan peserta didik agar siap belajar. Yang kedua adalah menyajikan informasi. Di sini, guru menyampaikan prosedur dan tujuan dari pembelajaran kooperatif. Yang selanjutnya adalah mengorganisasikan siswa ke dalam tim-tim belajar. Nah, maksudnya, guru menjelaskan kepada siswa tentang bagaimana caranya membentuk sebuah kelompok belajar dan menjelaskan tugas dari masing-masing kelompok. Yang keempat adalah membentuk kerja kelompok dan belajar. Di sini, guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas. Yang kelima adalah evaluasi. Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja mereka. Yang terakhir adalah memberikan penghargaan. Di sini, guru mengapresiasi pada peserta didik, baik individu maupun kelompok. Yang selanjutnya adalah ciri dan karakteristik pembelajaran kooperatif. Ciri-ciri pembelajaran kooperatif. Yang pertama adalah peserta didik dalam kelompok secara kooperatif saling melengkapi materi pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Yang selanjutnya adalah pembagian kelompok dibentuk dari peserta didik yang memiliki kemampuan berbeda-beda. Jika memungkinkan, anggota kelompok dapat berasal dari berbagai ras, budaya, dan suku. Yang terakhir adalah pemberian penghargaan lebih ditekankan pada hasil karya kelompok, bukan pada individu. Dan selanjutnya ada karakteristik pembelajaran kooperatif. Seorang guru harus mengetahui khas yang menunjukkan karakteristik pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu ketergantungan yang positif. Terjadi saling ketergantungan dalam kooperatif. Maksudnya, ada hubungan timbal balik antar anggota kelompok yang terkait dengan kebutuhan belajar. Yang kedua adalah tatap muka. Proses pembelajaran kooperatif ini terjadi secara tatap muka atau secara langsung. Yang ketiga adalah komunikasi antar anggota. Agar tercapai tujuan peserta didik memiliki kemampuan bekerja sama, maka peserta didik harus dibekali kemampuan berkomunikasi. Dan yang terakhir adalah pemrosesan kelompok. Ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja masing-masing anggota kelompok. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi kegiatan per kelompok dan kegiatan masing-masing anggotanya. Yang selanjutnya adalah teknik-teknik pembelajaran kooperatif. Yang pertama, ada teknik Student Achievement Division atau STAD. Teknik ini digunakan para guru untuk mengajarkan informasi akademik baru kepada peserta didik, baik melalui penilaian verbal maupun tertulis. Berikut adalah langkah-langkah penerapan teknik STAD. Yang kedua ada teknik jigsaw.
Dalam teknik jigsaw terdapat dua kelompok, yaitu kelompok asal dan kelompok ahli. Teknik jigsaw merupakan proses belajar kelompok di mana setiap anggota bertugas memperoleh informasi, pengalaman, dan menyumbangkan ide, sikap, pendapat, kemampuan, dan keterampilan lainnya yang dimiliki. Untuk berikutnya, setiap anggota yang bertugas tersebut secara bersama-sama membagi pemahamannya kepada anggota kelompok asli mereka dan bersama-sama saling meningkatkan pemahaman seluruh anggota. Berikut adalah langkah-langkah penerapan teknik jigsaw. Yang ketiga ada teknik Team Games Tournament atau sering disebut TGT. Teknik ini menggunakan sistem turnamen permainan akademik yang anggota kelompoknya dapat terdiri dari berbagai etnis, kemampuan, status, dan jenis kelamin. Anggota kelompoknya dapat terdiri dari 3 hingga 6 orang. Yang terakhir adalah teknik Group Investigation atau GI. Teknik Group Investigation merupakan salah satu teknik dalam kooperatif, di mana dalam pembagian kelompoknya peserta didik dengan berkemampuan tinggi bergabung dengan peserta didik berkemampuan sedang dan rendah untuk belajar bersama dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Berikut langkah-langkah penerapan teknik Group Investigation. Materi yang terakhir adalah keunggulan dan kelemahan pembelajaran kooperatif. Berikut adalah keunggulan dan kelemahan pembelajaran kooperatif. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.